Selamat datang di podcast Kewirausahaan. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik, yakni tips dan trik merintis usaha saat jadi mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, waktu dan sumber daya mungkin terbatas, tetapi itu tidak memungkinkan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda sendiri. Justru pada masa-masa kuliah ini adalah saat yang tepat untuk mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan yang Anda miliki dan mencoba ide-ide baru. Jadi selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalin aku Jalva, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Di podcast kali ini aku ditemenin oleh Irfan yang akan ngobrol-ngobrol bareng tentang tips dan trik merintis usaha saat jadi mahasiswa. Sebelumnya Irfan boleh kenalin diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Semarang. Langsung aja ya, tanpa lama-lama kita ngobrol-ngobrol bareng. Dengar-dengar Irfan lagi jalanin usaha sambil kuliah ya. Kalau boleh tahu usahanya apa nih? Lagi ngejalanin usaha di bidang olahragaan, namanya Irfan Sport. Itu menjual tentang bidang olahragaan, contohnya sepatu, bola, kaos, raket dan lain-lainnya tentang olahragaan. Oh, berarti tentang alat-alat olahraga ya. Kalau boleh tahu lokasinya di mana nih? Lokasinya di Jalan Kandri Selatan 3, di RT 4 RW 1 Kelurahan Kandri, Kecamatan Dumadi, Kota Semarang. Oh iya. Ini boleh bisa teman-teman yang lain kalau mau cari-cari ya. Cerita-cerita dulu dong Irfan, dari awal bisnis sampai sekarang ini, kalau mungkin ada tips dan trik buat teman-teman di rumah nih, cara Irfan ngembangin bisnis dari awal sampai saat ini, berdiri sampai saat ini. Jadi toko Irfan Sport ini kurang lebih udah ada 2 tahun. Awalnya itu dari ayah yang pengen buka toko, terus saya suruh buat nyaranin buat buka toko apa. Terus saya bilang buat suruh buka toko olahragaan, toko Irfan Sport, karena di sekitaran belum ada toko sport. Terus selain itu juga saya juga suka di bidang olahraga, masuk kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan juga. Oh iya, berarti saling keterkaitan gitu ya. Intinya di olahraga. Iya. Terus kalau tips Irfan untuk mengatur waktu sama mengelola prioritas nih antara kuliah sama bisnis, caranya gimana nih? Jadi waktu awal banget tuh, waktu masih SMA itu jadinya waktu masih saya sama bapak doang, sama ayah doang, jaganya dibagi. Waktu masih SMA yang jaga ayah, terus waktu pulang yang jaga saya. Itu kurang lebih sekitar berjalan 6 bulan. Di situ ngerekrut karyawan, yang jaga saudara. Oh iya. Berarti antara Irfan sama ayahnya saling kerjasama gitu ya dalam merintis usaha ini ya. Lalu kalau untuk strategi pemasaran sama promosi nih yang cocok buat bisnisnya Irfan tuh yang apa? Yang mungkin kayak Irfan berhasil menjalani promosi ini terus mengundang banyak pelanggan. Apa nih? Jadi untuk promosi sama kayak strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu yang pertama, paling awal banget itu masih lewat brosur, terus nyetak MMT. Terus dengan seiring berjalannya waktu udah mulai kenal sosmed. Pemasarannya itu lewat sosial media, contohnya Instagram, Shopee sama Facebook sih. Kalau Irfan dalam pemasaran ngikutin yang sedang tren gitu nggak? Misal kayak buat konten-konten atau apa gitu? Kayak konten-konten untuk sekarang mungkin belum sih. Ingin next time ya. Oke, tapi kalau yang mengundang banyak pelanggan biasanya tuh waktu konten apa nih? Waktu promosi di mana? Waktu promosi di Instagram sih. Oh ya, berarti yang datang kira-kira teman-teman Irfan, teman-teman dekat atau bahkan sampai yang kayak Irfan yang nggak kenal gitu, tahu info dari Instagram? Ya rata-rata yang datang tuh dari warga sekitar sih, kayak teman-teman juga pada datang, rata-rata lewat Instagram sih. Karena Instagram jangkauannya luas banget ya. Terus mungkin ya kalau dalam menjalankan bisnis Irfan ada tantangan saat merintis usaha nggak? Mungkin ada kesulitan atau apalah yang bikin tantangan dalam Irfan ini merintis usaha sampai saat ini?
atau kegagalan atau apapun itu? Mungkin kesulitan atau kegagalan itu waktu awal-awal banget karena belum paham di bidang keusahaan itu. Kegagalannya mungkin jarang orang tahu, terus habis itu pelanggan sepi sih. Itu gara-gara di bidang pemasarannya itu kurang. Oh iya, sekarang udah lumayan ya. Udah alhamdulillah. Oke. Kalau mungkin tantangan yang lain ada nggak sih Irfan? Kayak mungkin pelanggan carinya yang kayak gini tapi Irfannya nggak ada di tokonya Irfan gitu, pernah ada nggak? Oh ya, yang kayak barang belum ready gitu biasanya dicarinya juga banyak. Terus cara untuk mengatasinya itu biasanya lewat Mungkin kayak pelanggannya dikasih apa namanya, mungkin pelanggannya kayak dikasih itu ya pengertian gitu ya, kalau barangnya belum ready, iya, terus nanti diusahakan minggu depan sudah stok lagi. Oh iya, kalau kira-kira gitu biasanya pelanggannya pada balik ya? Rata-rata ada yang datang lagi, ada yang enggak sih, tergantung kondisi lagi dibutuhkan atau enggak ya. Iya. Lalu kalau caranya Irfan mengatasi masalah keuangan nih sama manajemen waktu, terus menjaga kayak motivasi Irfan buat terus mengembangkan bisnis. Kadang kan kalau lagi ngembangin bisnis ada rasa bosen gitu ya. Nah, cara Irfan menjaganya tuh gimana, sama cara Irfan mengelola keuangannya tuh gimana ya? Untuk cara mengelola keuangannya sih, kalau keuangan itu ayah yang ngatur. Soalnya kalau ada barang masuk atau barang keluar tuh yang ngatur tuh ayah. Itu Irfan tahu dikit-dikit nggak sih gimana caranya gitu biar bagi tips sama teman-teman. Kalau misalnya ada barang masuk berarti nanti gimana? Kalau misalnya ada barang masuk atau barang dibeli itu biasanya ada catatan untuk penjualannya itu ada sendiri, terus barang keluarnya juga ada catatannya sendiri. Itu biasanya tiap bulan itu kayak Irfan ngecek gitu nggak apa? Iya, Setiap ngecek. hari dicek terus. Setiap ada orang beli langsung dicek sih Stok sama stok yang sama keluar. ya. Oh iya. Kalau motivasi Irfan, kalau Irfan jaga motivasi biar terus semangat ngembangin bisnis gimana nih? Mungkin untuk motivasi mengembangkan bisnisnya, motivasinya mungkin Irfan terus membangun semangat. oh ya, mungkin Caranya Irfan bangun semangat tuh gimana sih biar kayak kadang kan capek gitu ya bisnis itu, apalagi kalau waktu sepi itu kan kadang kayak rasanya tuh pengen udah aja gitu. mungkin selalu mengingat awal kita merintis sih, karena waktu kita merintis itu emang pelanggan sepi, terus motivasinya tuh terus Mungkin biar semangat terus gitu loh, kayak ingat tujuan bisnisnya tuh untuk apa. Oh iya. Mungkin tujuan dari bisnis di toko seperti ini bisa dikembangkan lebih Jadi besar. kan pengen menjangkau target pasar yang lebih luas gitu ya. Iya. Jadi terus semangat, nggak mengenal itulah Nggak mengenal capek gitu. bosan. Iya. Jadi kalau untuk itu sih mempersiapkan diri untuk kegagalan dan mengambil pelajaran dari kegagalan. Irfan pernah itu ya merasakan kegagalan. Pernah. Ya, kalau cara mengambil pelajaran dari kegagalan itu gimana sih, sama mempersiapkan diri ke depan biar nggak kayak gini lagi, biar nggak gagal lagi, itu gimana sih? Mungkin caranya itu dengan tidak pernah putus asa dan semangat untuk mengembangkan bisnis yang kita buat. Terus habis itu kalau misalnya menjadikan kegagalan itu ya sebagai motivasi untuk maju terus. Apalagi nih, ada lagi nggak? Berarti dari kegagalan yang pernah Irfan alamin itu Irfan terus jadikan itu pelajaran sama motivasi. Terus itu ya pengen maju terus ya, nggak mudah putus asa juga ya karena kegagalan itu. Iya. Ingat tujuan, berarti selalu ingat tujuan awal.
Terus cara menangani, mungkin kan biasanya Irfan dapat itu ya kritikan dari orang-orang, pernah nggak Irfan? Oh ya, mungkin kritikan atau saran dari teman-teman itu dari itu sih, stok barangnya sih. Biasanya itu banyak yang dibutuhkan oleh pelanggan cuman nggak ada di toko gitu. Terus cara mengatasin kritikan sama masukan dari orang-orang itu gimana? Cara Irfan ngatasinya? Mungkin cara ngatasinya itu dari yang misalnya tadi yang barangnya belum ready itu biasanya kita cari survei dulu di toko yang cabang yang kita cari ada apa enggak, terus habis itu kita tanyain ready-nya kapan, stoknya kapan. Iya. Terus biasanya kalau misal pelanggannya pada kecewa, Irfan cara ngatasinya gimana? Waktu barangnya nggak ada itu. Mungkin waktu barangnya nggak ada, saya nyaranin buat nyari barang yang lain sih, kayak sepatu mungkin dia nyarinya yang tipe A, mungkin saya nyarinya tipe B. Oh gitu ya. Oke, udah di ujung podcast nih. Jadi terima kasih Irfan udah ngobrol-ngobrol bareng tentang tips dan trik merintis usaha saat jadi mahasiswa. Baik, tadi itu udah bincang-bincang bareng Irfan ya tentang tips dan trik merintis usaha saat jadi mahasiswa versi Irfan. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast pertama kali ini. Jangan lewatkan episode-episode menarik berikutnya di mana kita akan terus menghadirkan topik-topik seru seputar kewirausahaan dan menghadirkan tamu-tamu hebat untuk membagikan pengalaman mereka kepada kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.